Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas soal tes formatif ya untuk mata kuliah kalkulus 1 dengan kode mata kuliah PEMA 4108. Dan kita akan mulai dari modul 1 terlebih dahulu. Dan tes formatif nomor 1 tes formatif 1 nomor 1 adalah terkait dengan pertidaksamaan linier ya. Oke, jadi 13 lebih besar sama dengan 2x dikurang 3 lebih besar sama dengan 5. Atau sebenarnya ini boleh kalau misalnya kalian mau bikinnya begini. 5 lebih kecil sama dengan 2x kurang 3 lebih kecil sama dengan 13, ya, that's no problem. Nah, terus ini ngerjainnya gimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngerjainnya pakai pindah kiri pindah kanan, dalam pertidaksamaan atau dalam matematika itu alias sebenarnya tidak ada. Yang ada itu hanyalah sama-sama ditambahkan, sama-sama dikurangkan, sama-sama dikali, sama-sama dibagi. Nah, jadi kasusnya kalau untuk soal nomor 1, kalau kalian mau pakai pindah kiri pindah kanan secara langsung ke sini, of course nggak bisa. So, apa yang harus dilakukan? Ya, karena kita mau nyari X-nya, berarti min 3-nya harus kita hilangkan dengan cara menambahkan 3. Ya udah, berarti 13 tambah 3 jadinya 16 ya. Jadinya 16 lebih besar sama dengan 2x lebih besar sama dengan 8. So, karena kita mau nyari X, berarti 2-nya harus hilang dengan cara dibagi dengan 2. Ya udah, artinya berarti 8 akan lebih besar daripada X lebih besar sama dengan 4. So, atau bisa kita bilang berarti 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8. Nah, dalam garis bilangan kalau dibikin 4 sama 8 ini karena ada sama dengannya, berarti 4 ini harus ada isinya. Kalau nggak ada sama dengannya boleh kopong. 4 sama 8 dan katanya karena di antara, maka daerah himpunan penyelesaiannya kalau secara gambar grafik adalah seperti ini. Ya. Nah, atau bagaimana kira-kira cara bikinnya? Nah, karena ini adalah interval tertutup ya, 4 sama 8 dan katanya harus lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 8, maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang D. Nah, jadi kalau misalnya untuk tanda atau himpunan penyelesaian seperti itu, kalau kurung biasa itu adalah tidak ada sama dengan. Ya, tidak ada sama dengannya. Tidak ada tanda sama dengan deh. Nah, sedangkan kalau misalnya kurung siku ya, untuk kurung siku itu dipakai kalau misalnya ada tanda sama dengan ya. Oke, jadi kayak misalnya nih di sini kan ada kata sama dengannya, makanya pakai kurung siku. Tapi kalau misalnya 8-nya nggak ada sama dengan, nah contoh nih untuk yang A ya. Untuk yang A itu 4 ini 8, berarti informasinya adalah 4 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 8. Tuh. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya ini soalnya PG dan ternyata soalnya dibeda-bedakan terkait dengan tandanya saja, sebenarnya udah ketahuan tanpa perlu menghitung, jawabannya udah jelas yang D. Kenapa? Karena di sini ada tanda sama dengannya dua-duanya, berarti nanti jawabannya harus sama-sama kurung siku. Ya udah, adanya di yang D saja. Ya. Nah, ini kan konsep pertama nih. Konsep keduanya adalah 13 lebih kecil sama dengan 2x lebih besar sama dengan 2x kurang 3 lebih besar sama dengan 5. Kalau kalian mau pakai secara definisi pindah kiri pindah kanan, mau nggak mau harus kalian pisah. Nah, pisahnya adalah yang pertama adalah ya kita bacanya ini dipisahnya dengan cara begini ya. Kita baca dari sini dulu. Jadi kalau namanya dipisah ya berarti harus satu-satu. Yang pertama adalah 13 lebih besar sama dengan 2x kurang 3. Berarti 13 tambah 3 lebih besar sama dengan 2x. Nah, terus berarti 16 lebih besar sama dengan 2x. Berarti 16 dibagi 2 lebih besar sama dengan x.
yang artinya berarti X-nya lebih kecil sama dengan 8. Kemudian kita harus bacanya dari sini juga, ya. Dari sini juga. Oh, enggak deh. Nah, dari yang sebelah kanannya ini juga. Jadi 2x kurang 3 lebih besar sama dengan 5. Jadinya 2x lebih besar sama dengan 5 tambah 3. 2x lebih besar sama dengan 8. X-nya lebih besar sama dengan 8 per 2. Maka X-nya lebih besar sama dengan 4. Barulah kalian gambar ke sini. Nah, jadi katanya kita punya dua jawaban. Yang pertama adalah min 8, X lebih kecil sama dengan 8 seperti ini, dan kita punya X lebih besar sama dengan 4 seperti ini. Dan berarti kita harus mau yang ada dua-duanya jawabannya. Nah, kalau misalnya yang di bagian nomor 1 sini nih, kan ini dibagi jadi 3 wilayah ya. Nah, dari 3 wilayah ini, yang jawabannya bisa mengcover ruang warna biru sama yang warna ungu ini hanya ada di nomor 2. Nah, so kesimpulannya 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8, atau bisa kita bentuk dalam bentuk 4,8 seperti ini, ya. So, jawabannya akan tetap sama selama konsep yang digunakan tidaklah salah, ya. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Jadi nomor satunya kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 2 terkait dengan pertidaksamaan kuadrat. Terkait dengan pertidaksamaan kuadrat, yang itu adalah 4x kuadrat tambah 9x lebih kecil sama dengan lebih kecil daripada 9. So, berarti langsung kita buatlah saja 4x kuadrat tambah 9x dikurang 9 lebih kecil daripada 0. Nah, carilah x1 sama x2-nya. Ya, nyari x-nya. Karena ini adalah kuadrat, berarti ada 3 cara. Bisa pakai faktor, bisa pakai melengkapi kuadrat sempurna, bisa juga dengan mengandalkan rumus ABC. Nah, kalau rumus ABC yang rumusnya begini. Min B plus minus akar kuadrat B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, tapi kalau emang misalnya mau faktorin ya that's no problem, nggak ada masalah, ya. Kalau misalnya buntu banget nih nggak tahu faktornya, kalian mau langsung pakai rumus ABC, that's no problem, ya. Jawabannya akan tetap sama kok. Nah, kalau mau memfaktorkan, ini caranya adalah ini dikali dulu, jadinya min 36. Lalu cari berapa kali berapa, hasilnya adalah dikali min 36, dan kalau ditambah hasilnya adalah plus 9. Berapa tuh? Berarti kalau 94 enggak, 12,3 enggak, 49 ada ya, yaitu adalah plus 12 sama min 3. Ya, karena kan ini jadinya 36, tapi kalau kita hitung 12 min 3 jadinya plus 9. Oke, jadi ini carinya adalah berapa kali berapa sama dengan min 36, dan berapa ditambah berapa sama dengan plus 9. Ya sudah, kalau udah, karena ini awalnya dikali, berarti jangan sampai lupa dibagi lagi. Jadinya makanya di depannya ini ada kata 1/4, ini 4x, terus ini 4x. Plus 12 dikurang 3 lebih kecil daripada 0. Nah, berarti kita punya informasi bahwa pembuat nolnya adalah 4x tambah 12 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan min 12. Berarti langsung x-nya sama dengan min 3. Ya, dapat dari min 12 per 4, berarti x-nya adalah min 3. Terus abis itu 4x dikurang dengan 3 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 3, dan x-nya adalah 3 per 4. Nah, kalau udah gimana ngerjainnya? Langsung dibikin garis bilangan. Ya udah, berarti katanya kita punya min 3, dan karena di soalnya nggak boleh sama dengan, berarti bulat kopong ya. Min 3 sama 3 per 4. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencari jawabannya. Yang pertama adalah menggunakan sifat fungsi kuadrat, ya. Wah, sifat fungsi kuadrat tuh kayak gimana? Yang kalau misalnya di sini kan kita punya informasi ya bahwa
nilai A ini lebih besar daripada 0, so berarti gambar grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, berarti kalau gambar kurvanya ke atas, begini dong gambarnya kurvanya. Karena katanya sih si 4x kuadrat tambah 9x kurang 9 itu berpotongan nih ternyata di sumbu x di min 3 sama 3/4. Berarti kalau digambar kurang lebih seperti ini. Nah, ya sudah, yang diminta adalah daerah yang kalau dihitung hasilnya lebih kecil daripada 0. Nah, ini kan berarti kalau misalnya kita gambar, ini akan ada yang namanya sumbu koordinat Y-nya. Nah, berarti bagian mana yang hasil Y? Ini kan berarti sama aja kayak ngitung Y ya. Atau kita cari nilai Y yang lebih kecil daripada 0 itu ada di daerah yang bawah sini. So berarti langsung dapat kita simpulkan bahwa ya jawabannya di antara min 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada min 3/4 ya. Nah, jadi jawabannya atau ini dirubah dalam bentuk seperti ini ya, himpunan jadinya min 3,3/4. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah yang A. Nah, di sini juga soalnya membantu sekali ya. Pilihan gandanya angkanya sama semua nih. Berarti tinggal kita permasalahkan tanda. Jadi karena berhubung nih tandanya tidak sama dengan semua, ya tidak sama dengan, maka otomatis yang B ini udah pasti salah, C ini udah pasti salah, D ini udah pasti salah. Maka jawaban yang possible ini juga D yang salah di sini juga kan tandanya. Maka jawaban yang paling benar untuk nomor 2 adalah yang A. Nah, tapi kalau emang kalian mau tahu caranya ya kayak gini ngerjainnya. Nah, atau tadi kan ini ada 2 pendekatan ya. Nah, kalau yang pendekatan yang kedua, kalian harus menggunakan yang namanya titik uji atau menguji garis bilangan. Daerah yang pertama adalah X lebih kecil daripada min 3. Langsunglah kalian pilih X sama dengan berapa. Misal min 4. Ya, nggak boleh ya, walaupun ada kata sama dengannya, pembuat nolnya di sini jangan sampai kalian masukkan. Nah, kalau udah tinggal hitung aja ke yang di bagian sini nih. Apakah 4 kali min 4 kuadrat ditambah 9 kali min 4 ini kalau dikurang 9 lebih kecil daripada 0? Of course salah. Ya, kalau kalian hitung nih kan berapa dikurang 36 kurang 9 itu hasilnya masih lebih besar daripada 0. Berarti kalimat ini salah. Jadi di bagian nomor 1 ini salah. Nomor 2, min 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 3/4. Kalian mau milih X nya berapa? Oke, paling gampangnya 0 nih. Berarti 4 kali 0 kuadrat ditambah 9 kali 0 dikurang 9 lebih kecil daripada 0. Benar. Berarti ini di checklist. Nah, kalau udah, kan yang ketiga belum nih. Nah, yang ketiga dicoba dicek lagi. Nah, yang ketiga adalah X lebih besar 3/4, maka kita pilih X sama dengan 1. Berarti 4 kali 1 kuadrat dikurang 9 ditambah dengan 9 kali 1 dikurang dengan 9. Apakah hasilnya lebih kecil daripada 0? Salah. Berarti ini salah nih. Ya udah, berarti dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah di sini. Sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan yang ada di atas ini, ya. Nah, jadi jawabannya tetap sama. Nah, tinggal tergantung nih, mau pakai konsep yang bagaimana? Mau konsep pakai yang berdasarkan sifat fungsi kuadrat atau menguji garis bilangan, ya. Kalau yang uji garis bilangan ini sebenarnya emang agak panjang, tapi nggak perlu repot-repot banget. Kayak misalnya bentuk apapun itu, misalnya apakah itu pangkat 2, pangkat 3, pecahan, akar, itu bisa dihitung. Tapi kalau yang untuk yang di atas ini, kalau misalnya emang beda fungsi, nanti beda pendekatan lagi, ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 2 nya kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut nomor 3 dan 4. Nomor 3, himpunan penyelesaian ini kalau sebenarnya untuk mutlak ya, untuk konsep dasar mutlak ini sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan definisi,
Definisi dari mutlak itu kan berarti mutlak itu bisa hasilnya positif, bisa hasilnya negatif. Atau yang kedua adalah menggunakan konsep aljabar yang dimana pakai dikuadratin. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan garis bilangan. Sebenarnya ini sama kayak pakai definisi, cuman definisinya ini atau nomor 3 ini biasanya dipakai untuk yang mutlaknya lebih daripada satu, dan apalagi dicampur-campur dengan yang namanya mungkin ada apa namanya ada konstanta saja, atau mungkin di kiri ada dua mutlaknya, di kanan ada satu, terus kiri sama kanan itu ada ininya. Nah, dua aja kalau misalnya mutlak bla 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 tambah mutlak bla 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 sama dengan min 3, of course itu kan nggak bisa kita kerjakan sekaligus ya. Oke, untuk nomor 3 ini bisa kalau untuk mutlaknya cuma satu, yang paling efektif ya, yang paling efektif itu adalah nomor 1. Jadi mutlak 3x kurang 4 lebih kecil sama dengan 2. Sebenarnya ini pakai definisinya nih boleh mau langsung yang akan terbagi menjadi 2 ya, yaitu adalah 3x kurang 4 nih bakal lebih kecil daripada 2, atau yang kedua adalah 3x kurang 4 lebih besar daripada min 2. Nah, alasannya kenapa kok bisa jadi lebih besar dan jadi minus? Karena prosesnya sebenarnya ini kan ada yang versi positif, ada yang versi negatif kan. Nah, kalau yang versi positif, misalnya positif dari 3x kurang 4 lebih kecil sama dengan 2, ya jadi yang di sini. Tapi kalau misalnya yang minus daripada 3x kurang 4 lebih kecil sama dengan 2, berarti kalau kita kalikan minus, maka tanda pertidasamanya berubah dan 2-nya jadi min 2. Nah, jadi itu alasannya kenapa kok bisa langsung yang satu positif, yang satu negatif ya. Jadi sebenarnya yang plus minus itu adalah fungsi aljabarnya sendiri. Oke, kalau udah lanjut kerjain 3x lebih kecil sama dengan 6. Nah, terus ini jadinya berarti x lebih kecil sama dengan 6/3, berarti x lebih kecil sama dengan 2. Terus yang ini 3x lebih besar sama dengan min 2 tambah 4, berarti 3x lebih besar sama dengan 2, berarti x-nya lebih besar sama dengan 2/3. Berarti dari sini kita punya informasi bahwa 2/3 sama 2, berarti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, berarti jawabannya ada di antara ya. So jawabannya ini 2/3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2, atau bisa kita bilang jadinya 2/3, tapi ini kurung siku ya, jangan lupa 2/3, 2. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah yang C ya. Nah, kalau nomor 3 ini of course harus dicek. Karena apa? Jawabannya beda. Ada yang 2/3 sama 2, ada yang 2 sama infinite. So be careful ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Untuk nomor 4, mutlak 3x lebih besar daripada mutlak 6 dikurangkan dengan 3x. Ini sebenarnya bisa pakai definisi, cuman kelamaan. Kenapa kok definisi kelamaan? Karena gini, ketika kita mengerjakan ini secara definisi, berarti ada 4 kali kita ngerjakan. Yang pertama adalah positif positif, yang kedua adalah positif negatif, terus yang ketiga negatif positif, kemudian yang keempat sama-sama negatif. Artinya berarti emang kita harus ngerjain 4 kali ngerjainnya. Nah, namun akan berbeda ketika kita melakukan pendekatan dengan aljabar yang kalau kita kerjakan dengan cara kuadrat. Oke, jadi ini kalau kita kuadratin, karena bilangan mutlak itu kan adalah hasil yang positif ya. Jadi gini, bilangan positif kalau misalnya dikuadratin itu nggak bakal berubah. Contoh 2 sama 3 ini kan lebih kecil. Nah, setelah dikuadratin, maka jadi jawabannya adalah 4 lebih kecil daripada 9. Nah, pas kan? Akan tetapi akan sedikit berbeda. Nah,
Kalau kita kuadratin mereka berdua, maka hasilnya akan berbanding terbalik. Gitu. Jadi ketika mau melakukan manipulasi aljabar dengan menambahkan, mengurangkan, mengalihkan, harus lihat dulu kondisinya jadi berubah atau enggak gitu. Ya sudah, kalau udah kayak gini berarti tinggal definisinya adalah 3x kuadrat lebih besar daripada 6 dikurangkan dengan 3x kuadrat. Nah, ini pun juga ada dua pendekatan. Kalau kalian mau pakai yang 3x kuadrat kurang 6 kurang 3x kuadrat lebih besar daripada 0, alhasil apa? Ya, alhasil ini bisa kita gunakan yang namanya konsep A kuadrat tambah dikurang B kuadrat ya. Ini menggunakan sifat ini. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Berarti 3x ditambah dengan yang namanya 6 dikurangkan dengan 3x. Terus dikali dengan yang namanya 3x dikurang dengan 6 kurang 3x. Nah, lebih besar daripada 0. Ya udah, berarti ini jadinya adalah 6 dikalikan dengan yang namanya 6x dikurangkan dengan 6 lebih besar 0. Berarti kita punya pembuat nolnya adalah hanya 6x kurang 6-nya saja. Berarti x sama dengan 1 ya. 6x sama dengan 6 berarti x-nya sama dengan 6/6, maka jawabannya 1. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ke pendekatan yang kayak biasa, mungkin nggak mau ribet-ribet ngapalin sifat lagi. Walaupun sebenarnya sifat itu udah wajar ya kalau dalam matematika itu, karena itu gunanya untuk manipulasi bentuk. Ini jadinya adalah 9x kuadrat lebih besar daripada 9x kuadrat. Terus dikurang sama 36x ditambah dengan 36. Alhasil karena ini sama-sama 9x kuadrat habis dong. Ya sudah, berarti jadinya 36x dikurang dengan 36 hasilnya lebih besar daripada 0. Jadi 36x lebih besar daripada 36. X-nya berarti lebih besar daripada 36 dibagi 36, maka X-nya lebih besar daripada 1. Nah, ya sudah. Dari sini nih sebenarnya udah bisa kita jawab juga ya kalau yang di bagian sini nih. Karena ini adalah konstanta, berarti dikalikan dengan sesuatu ya ini harus lebih besar daripada 0 ya. Karena 6 kali 5 ya hasilnya positif. Tapi kalau 6 sampai dikali ininya negatif, of course nggak bakal bener kalimatnya. Jadi salah. 6x kurang 6 lebih besar 0, berarti 6x lebih besar 6, berarti x-nya lebih besar daripada 6/6, maka x-nya lebih besar daripada 1. Jawabannya sama. Nah, karena x lebih besar daripada 1 ya, berarti untuk kita bikin garis bilangannya, kan kita cuma punya informasi cuma 1 doang kan. Nah, di sini 1 dan ini ke kanan. Nah, karena tidak ada batasnya, tidak ada penutupnya, maka bisa kita ganti yang namanya ini ada infinite. So, jawaban untuk nomor 4 itu adalah yang A. Ya. Jadi ini definisinya adalah X lebih besar daripada 1. Dengan batas kirinya adalah 1 sampai definisinya adalah plus tak hingga. Dan karena nggak boleh sama dengan semua, maka kurungnya pakai kurung biasa. Oke. So, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, jadi untuk nomor 4 nih, kalau kalian mau pakai metode garis bilangan, itu bisa aja sebenarnya. Jadi boleh aja. Nah, berarti mungkin nomor 3-nya saya hapus terlebih dahulu sebelum lanjut ya. Jadi kan pakai garis bilangan nih katanya. Nah, kalau pakai garis bilangan itu sebenarnya mirip kayak definisi. Jadi kan mutlak 3x ini saya bedain ya nanti warnanya. Untuk mutlak 3x ini akan mempunyai versi yang positif dengan syarat berarti 3x lebih besar daripada 0. Berarti x-nya lebih besar daripada 0. Kemudian 3x ini lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil daripada 0 ya. Berarti x-nya ini lebih kecil daripada 0. Ini adalah versi yang negatif ya. Yang bawah ini versi negatif. Jadi
yang atas ini adalah versinya 3x, yang bawah adalah versi min 3x. Oke. Nah, kemudian ini kan ada lagi nih 6 kurang 3x mutlaknya. Nah, ini saya bikin beda. Nah, ada yang pertama adalah yang versi positif, lebih besar daripada 0, berarti min 3x lebih besar daripada min 6, maka nilai x-nya adalah lebih kecil daripada min 6 per min 3, berarti x-nya adalah lebih kecil daripada 2. Nah, yang satu lagi ini pasti lebih besar ya, karena ini versinya harus ada yang negatif ya. 6 kurang 3x lebih kecil daripada 0, jadinya min 3x lebih kecil daripada min 6, maka berarti x lebih besar daripada min 6 per min 3. Berarti x lebih besar daripada 2. Ingat ya, di pertidaksamaan kalau dibaginya negatif nih, sininya negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, ini untuk yang versi 6 kurang 3x, yang ini adalah versi untuk 3x kurang 6, karena versi minusnya. Ya sudah, berarti di sini kita punya batas 0 sama 2. Nah, ini 0, yang ini 0, terus kemudian yang merah yang ini ada 2. Nah, terbagi menjadi 3 wilayah. Nah, terbagi menjadi 3 wilayah. Nah, untuk di wilayah pertama ya, untuk di wilayah pertama di sini ini kan ada 1, 2, 3. Jadi mau nggak mau harus ngecek tiga-tiganya. Nah, nomor 1 adalah x lebih kecil daripada 0. Nah, coba kita cek untuk yang nomor 1 yang x lebih kecil 0, merahnya sama birunya ke kiri semua. Berarti pakai versi yang negatif. Berarti kalimatnya berubah menjadi min 3x lebih besar daripada 3x dikurangkan dengan 6. So, berarti jadinya min 3x dikurang 3x lebih besar daripada min 6, maka jadinya adalah min 6x lebih besar daripada min 6. Berarti x-nya lebih kecil daripada yang namanya min 6 per 6. Oke, berarti ini mungkin saya hapus saja ya. Nah, x lebih kecil daripada 1. Nah, kemudian yang kedua, 0 lebih kecil x lebih kecil 2. Nah, jadinya yang merah positif 3x, sedangkan yang biru nih, yang 6 kurang 3x masih ke kiri. Berarti lebih besar daripada 3x kurang 6. Jadinya berarti 3x dikurangkan dengan 3x lebih besar daripada min 6, 0x lebih besar daripada min 6, maka di sini x-nya tidak ada yang memenuhi. Karena di sini kan koefisien x-nya 0. Masa 0 dikali berapapun, ya kan? 0 mau dikali berapapun, ketika misalnya kita mau nyari nih x pembuat 0-nya berapa, atau x yang sesuai dengan standarnya ini berapa, ya nggak ada. Mau dikali 10 ya tetap aja. Nah, tapi kalau kita lihat nih kan berarti 0 ini kan pasti bakal lebih besar daripada negatif kan. Berarti di sini x-nya adalah infinite. Kurang lebih seperti itu kalau mau bikin kalimatnya. Dan yang ketiga adalah x lebih besar daripada 2, ya kan? Nah, untuk yang min 3x ini berarti ini yang merahnya positif ya, 3x lebih besar daripada 6 dikurangkan dengan 3x. Berarti 3x ditambah dengan 3x lebih besar daripada 6, 6x lebih besar daripada 6, berarti x lebih besar daripada 6 per 6, maka x lebih besar daripada 1. Nah, kalau kayak gini nih, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Gitu kan? Sorry. Kan x lebih kecil daripada 2, ini adalah versi yang positif ya ternyata ya, sorry. Berarti ini salah semua nih, aduh. Wait. Ini salah semua. Karena ini ketuker ya, kebalik ya. Sorry. Ini 6 dikurangkan dengan 3x ya. Karena kan ini yang bagian versi ke kirinya nih, x lebih kecil daripada 2 tuh pakai yang 6 dikurang 3x. Berarti min 3x tambah 3x lebih besar pada 6, berarti 0x lebih besar pada 6, maka di sini x-nya tidak ada yang memenuhi. Karena 0 ini tidak akan mau x berapapun tidak akan menjadi kalimat 0 lebih besar daripada 6.
ya kan? Beda sama yang tadi. Nah, kemudian yang ini, yang merahnya ke kanan, jadinya dia pakai yang positif. Terus untuk yang biru nih ke kiri berarti pakai yang 6 kurang 3x, ya. Jadinya berarti lebih besar daripada 6 dikurangkan dengan 3x. Jadinya 3x tambah 3x lebih besar pada 6. 6x lebih besar pada 6, berarti x lebih besar daripada 6 per 6, maka x lebih besar daripada 1. Nah, kemudian yang ketiga adalah sama-sama ke kanan semua. Berarti yang merah ini positif, yang versi 3x, yang birunya itu versi yang 3x dikurangkan dengan 6. Nah, maka 3x dikurangkan dengan 3x lebih besar daripada min 6, berarti 0x lebih besar daripada min 6, dan x-nya ini mau berapapun ya, mau negatif maupun positif, itu jawabannya ya tetap aja hasilnya bakal benar. Sehingga karena berhubung nih x lebih kecil daripada 0 tapi tidak memenuhi, berarti emang gak ada jawaban. Yang kedua, saya mau x-nya ini ada di antara 0 dan 2, tapi terjawab x lebih besar daripada 1. Masih boleh nggak? Masih boleh. Nah, terus kemudian untuk x lebih besar daripada 2 tapi infinite. Ya udah, berarti pakai yang lebih besar 2, berarti boleh juga. So, kesimpulannya adalah x lebih besar daripada 1 dan infinite. Ya sudah, berarti jawabannya adalah 1, plus infinite. Seperti itu, ya. Oke. Jadi di sini x-nya yang dipakai plus infinite ya, bukan pakai yang min infinite, karena di sini harus pakai yang lebih besar daripada 2. Nah, seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya kalian cari soal terkait dengan mutlak, itu ada beberapa kondisi yang emang harus pakai nomor 3. Tapi kalau untuk nomor 4 gini, kalian bisa pakai metode mengkuadratkan atau dengan cara kedua aja udah cukup, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus ya. Jadi nomor 4 ini ya emang begitu, bisa ada 2 pendekatan. Bahkan sebenarnya 3 pendekatan, cuma nomor 1 tidak direkomendasikan, ya. Oke, nomor 5 dulu mungkin ya, nomor 5 dulu. Nomor 6-nya saya simpan dulu. Nomor 5 terkait dengan udah irasional, terus terkait dengan yang namanya mutlak. Ya udah, ini ingat karena kita cuma punya satu mutlak di sini doang, ya udah. Mutlak daripada x tambah 2 per 2x kurang 3 lebih kecil sama dengan 4 akan mempunyai 2 bagian, ya. Yang pertama adalah x tambah 2 per 2x kurang 3 ini adalah lebih kecil sama dengan 4, ya. Penjelasan kenapa dapat seperti ini karena ininya versi yang positif, ya. Terus kemudian yang kedua adalah x tambah 2 per 2x kurang 3 ini adalah lebih besar sama dengan min 4. Nah, kalau udah di sini nih kan gini, ketika mengerjakan pertidaksamaan maupun persamaan, kalau udah ketemu sifat-sifat khusus, jangan lupa dikerjain di awal. Nah, ini 2x kurang 3 ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2x tidak boleh sama dengan 3, alias bisa kita katakan x-nya ini tidak boleh sama dengan 3 per 2. Nah, jadi nanti berarti 3 per 2 ini bisa menjadi batas, karena nggak boleh dipakai. Jadi misalnya kayak 2 sampai 3 itu nggak boleh kita bilang langsung 2 di antara 2 sama 3. Tapi harus bilangnya 2 sampai 3 per 2, lanjut lagi 3 per 2 sampai 3. Karena apa? 3 per 2 1,5 ya. Di antara 1 dan 2. Nah, 1 ke 2 itu kan berarti ada dibatasin oleh 3 per 2. Jadi kalimatnya nggak boleh langsung 1 sampai 2. Tapi di-cut 1 sampai 3 per 2. Baru lanjut lagi 3 per 2 sampai 2. Gitu ya. Nah, untuk pengerjaan pertidaksamaan irasional sendiri sebenarnya kalau mau langsung ya boleh. Atau kalau mau kalian langsung bikin sama dengan dulu baru nanti diuji garis bilangan itu boleh, gak ada masalah,
ya. Jadi X tambah 2 per 2X kurang 3 dikurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Sehingga berarti ini kalau kita bikin jadinya 2X kurang 3 X tambah 2 dikurang dengan 4 kali 2X kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Sehingga jadinya X tambah 2 dikurang dengan 8X ditambah dengan 12 per 2X kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Sehingga jadinya adalah min 7X tambah dengan 14 per 2X kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, tapi karena berhubung tidak ada spesialisnya harus bakal jadi positif atau negatif, makanya ketika mengerjakan pertidaksamaan irasional itu ada yang lebih rekomendasikan menggunakan sama dengan aja cukup, seperti itu. Karena ujung-ujungnya ini nanti kita ngerjainnya ujung-ujungnya ngerjainnya kita menggunakan yang namanya uji garis bilangan juga kalau mau pakai konsep yang seperti ini, ya. Soalnya konsep pengerjaan pertidaksamaan tuh banyak banget kok. Ya, yang ini misalnya nih per 2X kurang 3 ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti X tambah 2 per 2X kurang 3. Ini jadinya tambah 4 kali 2X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Jadinya berarti X tambah 2 tambah 8X kurang 12 per 2X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti jadinya 9X kurang 10 per 2X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ya sudah. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang bawahnya ini kan nggak harus 0 ya. Karena ingat, penyebab kalau pecahan penyebutnya itu sama dengan 0, maka hasilnya akan menjadi bilangan irasional, alias nggak ada hasilnya, nggak bisa kita hitung. Berarti yang cukup kita lakukan hanyalah kita cari nih penyebab nolnya dari si 7X kurang 14 ini. Ya udah, berarti min 7X tambah 14 sama dengan 0. Berarti min 7X sama dengan min 14. Berarti X-nya adalah min 14 per min 7. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, terus kalau untuk yang di bagian sini, berarti 9X kurang 10 sama dengan 0. Jadi 9X sama dengan 10. Berarti X-nya adalah 10 per 9. Nah, terus apa langsung bisa dikatakan jawabannya adalah yang C? Enggak juga, harus hati-hati. Ya. Nah, kalau kalian mau langsung pakai yang misalnya nih uji garis bilangan, sebenarnya ya kalau mau langsung dijadiin satu ya boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dijadiin satu, misalnya sama angka 2 nih, kan ada 2 dan 2-nya ini boleh masih sama dengan. Terus abis itu untuk yang 10 per 9-nya pun boleh sama dengan, ya kan? 10 per 9 kan di sini. Ya udah, kalian mau nggak mau kalau misalnya kalian mau ngecek garis bilangan ya tinggal dicek nih di wilayah nomor 1 misalkan, nomor 2 bagaimana, nomor 3 kemana. Tapi ingat, ngeceknya itu ke sini. Nah, ternyata ya yang benar itu adalah ini salah, ini benar. Maka jawabannya adalah ini dan ini. Ya, tinggal kalian cek aja garis bilangannya satu-satu, nanti cari yang benar sama yang salah, ya. Nah, disinilah alasannya kenapa kalau ngerjain pertidaksamaan ya, biasanya nih kalau guru yang mungkin waktu sekolah yang ngajarin tuh, kalian kalau ngerjain pertidaksamaan mendingan gampangnya gini, kerjain bikin pakai sama dengan, uji garis bilangan, itu udah cara yang paling umum. Karena apa? Cara yang spesifik sampai kayak misalnya kayak gini, kalau kalian mau ngecek yang satu-satu, ya kalian harus ngerti yang namanya dasar aljabar dulu, fungsinya kayak gimana, itu harus paham. Nah, makanya ini kalau misalnya kita kerjain, oke. Saya mau bikin sama dengan aja. Nah, berarti kan X tambah 2 per 2X kurang 3 ini kan sama dengan 4. Sehingga jadinya X tambah 2 sama dengan 4 dikalikan dengan 2X kurang 3. Nah, beda sama di sini. Di sini boleh nggak kalau langsung dikali? Nggak boleh. Kenapa? Karena definisi daripada si 2X kurang 3 ini kalau dinaikin ke atas, bisa yakinkah dia positif? Kan enggak. Kalau saya masukin X-nya adalah min 5, jawabannya jadi negatif. Tuh.
So makanya kenapa ketika pengerjaan pertidaksamaan, kalau emang nggak mau ribet, kita mau pakai aljabar kayak biasa ya, yang nggak perlu takut dia berubah tanda atau enggak, bikin pakai sama dengan. Ya minimal apa? Minimal kita tahu dulu X pembuat nolnya atau X pembuat ininya supaya angkanya sama. Nih coba ya kita cek ya. Jadinya X kurang 8X sama dengan min 12 kurang 2. Jadinya min 7X sama dengan min 14. Berarti X nya sama dengan 2 kan? Sama yang di sini. Terus yang ini kalau mau dibikin jadi X tambah 2 per 2X kurang 3 sama dengan min 4. Jadinya X tambah 2 sama dengan min 4 kali 2X kurang 3. Jadinya X tambah 2 sama dengan min 8X tambah 12. Berarti X tambah 8X sama dengan 12 kurang 2. Jadinya 9X sama dengan 10. Berarti X nya adalah 10/9. Sama tuh. Nah cuman jangan lupa syarat utamanya. Nah sebenarnya syarat utama ini harusnya ditulis juga, yang dimana 3/2 tuh kan ada di mana? Wait, 3/2 10/9 itu 1,9 kalau nggak salah. Coba ya kita cek dulu. 10/9 1,11. Oke. Nah sedangkan 3/2 ini ada di sini. Nah tapi karena nggak boleh sama dengan, nah jadinya bulat kopong. Alhasil kalian ngeceknya nggak cuma 3. Nah, kalian ngeceknya ada 4. 2, 3, 4. Nah ini nanti salah semua. Nah kalau misalnya ini benar, nanti misalnya ya, kalau misalnya ini di bagian yang ini nih, kalau disuruh nulis caranya bagaimana. Jadi kalau yang di bagian sini nih, kalau mau nulisnya begini. Kalau emang jawabannya benar, 10/9 lebih kecil daripada X, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil daripada 3/2, atau gitu 3/2 lebih kecil daripada X, lebih kecil sama dengan 2. Nanti jawabannya itu ada 2. 10/9 ini 10/9, terus kemudian 3/2 kasih begini, terus atau 3/2, 2 ditutup. Jadi nggak boleh langsung bilang 10/9 sama 2 seperti yang di jawaban D. Jawaban D ini udah jelas salah. Kalau emang misalnya kan ada 3/2-nya nih, so berarti nggak boleh, nulisnya harus seperti ini. Nah tapi karena berhubung kita maunya dia sesuai dengan soal, bukan yang di bagian 2 sama 3 ini alias nomor 1 sama 4, maka jawaban yang memenuhi adalah yang C ya. Apa namanya, X lebih kecil daripada min 10, lebih kecil daripada 10/9, atau X lebih besar daripada 2. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi gitu, sebenarnya mau ngerjain pertidaksamaan, kalau emang kalian mau ngerjainnya dalam bentuk persamaan terlebih dahulu, that's no problem, gak ada masalah ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 6.